Talenta itu memang Tuhan memberikan kita masing-masing punya talenta. Saya kagum sekali semalam Pak Alyong itu talentanya luar biasa, membuat lele bakar. Jadi malam-malam kami bisa makan lele bakar dengan sukacita, dengan bahagianya luar biasa. Dan makanannya enak. Besok-besok kalau aku buat lele bakar, hubungi Pak Alyong. Dia punya talenta yang luar biasa masakannya. Pak Timo, katanya anak-anak di sini bisa nyanyi ya. Yang ngajarin siapa? Pak Timo, itu talentanya yang Tuhan berikan. Bisa ngajak adik-adik nyanyi bersama. Dan ketua stasi kita siapa namanya? Pak Usman. Semalam saya terkagum-kagum itu dengar Pak Usman memimpin cara kita bernyanyi. Kalau saya suruh nyanyi, pasti Bapak Ibu kabur semua deh. Kayak tadi waktu Mazmur dibawain Pak Usman, itu sangat menyentuh sekali. Dan semalam mengajarkan kita menyanyi, suaranya indah sekali. Dan Tuhan memberikan talenta yang luar biasa menjadi ketua stasi. Tuhan berkata, masing-masing kita diberikan talenta sesuai kemampuan kita masing-masing. Tuhan nggak pernah salah. Dan saya berdiri di sini, saya sebagai orang yang mempunyai satu talenta yang saya kumpulkan. Saya itu nggak pernah kebayang bisa berada di sini. Saya lahir sejak Katolik, dari bayi dibaptis bayi Katolik. Orang tua saya Katolik. Kalau dulu di sini masih ada komoceng nggak ya? Komoceng tahu? Yang bulu ayam ada bambunya gitu, rotannya. Biasanya kalau ada debu dibersih-bersihin. Atau gini, ikat pinggang. Bapak-bapak pasti punya ikat pinggang kan? Iya. Itu kalau saya tidak ke gereja, pulang masuk pintu udah kena ikat pinggang. Jadi ke gereja itu karena saya takut. Akhirnya saya bertumbuh dewasa sebagai orang Katolik, tapi hanya sebatas KTP. Tiap minggu ke gereja iya, tetapi apakah mengimani tentang Tuhan atau apa enggak? Karena itu sebagai rutinitas saya aja. Pelayanan, apalagi itu pelayanan, saya nggak mau sama sekali. Tapi ketika kelas kemarin, nah disitulah saya disentuh Tuhan. Dan disitulah saya disadarkan, saya adalah orang yang memiliki satu talenta, yang menanam talenta saya di bawah tanah, dan saya tidak mau membuat talenta saya itu berkembang dan berbuah. Dan kini saya sadar, saat ini saya lagi mencari di mana saya menyimpan talenta saya ini. Saya lagi mencari, menggali talenta yang saya simpan. Karena Tuhan berkata, talenta orang yang mempunyai 5 talenta akan diberikan kelimpahan. Begitu juga dengan orang talenta yang punya 2 talenta. Yang punya 1 talenta itu akan dibuang, dibakar, dan itu ada letak lagi. Maka saya mencoba, saat ini saya terus mencoba untuk mencari talenta saya dalam pelayanan. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih arti pelayanan? Ada yang bisa bantu nggak? Arti pelayanan? Saya mengartikan pelayanan itu adalah apa yang ingin Tuhan lakukan melalui saya. Apa yang ingin Tuhan lakukan melalui saya. Kira-kira coba Bapak Ibu renungkan. Kira-kira Tuhan ingin melakukan apa melalui saya? Dan saya melihat kayak seperti Pak Usman, Tuhan ingin melakukan umatnya lebih mengenal Tuhan. Menggunakan melalui Pak Usman menjadi ketua stasi. Renungkan dalam hati kita, Tuhan, kamu ingin aku melakukan apa untuk menyenangkan hati? Karena Tuhan sudah sangat mengasihi.
yang sangat menyentuh saya, sehingga saya selalu rindu ini selalu datang ke Kalimantan. Ini kunjungan saya yang kelima. Jadi dulunya tuh biasanya setiap tahun itu 1 atau 2 kali datang ke Kalimantan. Buah yang mereka hasilkan dari mereka melayani. Seperti Tuhan berkata tadi, yang punya 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang punya 1 talenta diambil 1 talentanya dan diserahkan kepada yang 10. Jadi yang memiliki 10 talenta akan mendapatkan berkelimpahan. PPKM itu semua kantor harus tutup. Semua rumah makan harus tutup. Dan jalan-jalan semua ditutup. Jadi orang tidak boleh pergi. Kalau masuk ke jalan tol bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Semua ditutup. Jadi kalau mau keluar mau kemana? Nggak kemana-mana. Mau cari makan hanya supermarket buka, tapi restoran tutup semua. Selama 2 bulan. 2 bulan itu tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan. Kalau ada kantor yang buka, itu dendanya pilih antara 2. Pertama, direkturnya dipenjara 1 tahun. Yang kedua, denda 100 juta. Saya buka sama sekali. Tapi itulah Tuhan yang berkata. Kalau Tuhan berkata, kamu tidak akan kekurangan. Ketika PPKM tanggal 17 Agustus sudah diturunkan dari level 3 dari 4, kantor boleh buka. Puji Tuhan, saya berangkat ke sini itu tanggal 24. Dari tanggal 18 sampai 24. Tuhan mengirimkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Ingin memberikan kasih, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Semua dicukupkan. Bahkan sampai saat ini pun pekerjaan tetap berjalan. Karena puji Tuhan saya mempunyai ada 2 teknisi yang bisa tetap bekerja walaupun saya ada di sini. Saya meninggalkan cukup, puji Tuhan di sini itu ada wifi. Wah, itu sangat membantu sekali. Walaupun tidak ditelepon tapi bisa pakai WhatsApp, itu bisa tetap memberikan instruksi kerjaan. Itu sangat membantu sekali. Tuhan memberikan satu jalan keluar. Waktu kemarin waktu berangkat sini mau ada sinyal nggak? Nggak ada. Tapi ya sudah. Totalnya sampai di sini ada wifi. Sehingga kerjaan tetap bisa berjalan. Kadang kita khawatir waktu mau berangkat khawatir nanti bagaimana. Tapi ketika kita menjalani, ternyata itu semua Tuhan sudah membuka jalan. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak sharingnya? Boleh nggak? Saya mendengarkan sharing dari Bapak Ibu. Ketika rasa saya mentok, Tuhan membuka jalan.